Halo guys, kembali dengan saya Rian. Dan gue excited banget untuk cerita hari ini. Kenapa? Karena gue baru ingat, gue baru sadar gitu. Setelah gue otak-atik gini loh, kayak lihat-lihat gitu kan, gue ada tujuannya yang namanya untuk besok tanggal 18. Ingat tanggalnya. 18 Juni 2024. 2024 ya. Gue nih besok hari Selasa. Nah, Selasa ini tuh gue pengen fokus buat dua konten nih. Yang pertama konten pribadi, itu konten yang aku buat secara pribadi. Nah, yang konten satu lagi tuh konten buat AI. Ya, suara AI lainnya gitu. Jadi uh, setelah gue nulis-nulis kayak gini nih, ini gue pengen ada satu aktivitas gitu. Salah satunya buat ada 3 akun media sosial. Yang pertama itu TikTok, Instagram, dan YouTube. Nah, gue pas mau upload konten gue yang pertama itu kan tanggal berapa ya, intinya udah 14 minggu lalu. Itu aku cuma ngupload di Instagram. Nah, dan barusan tadi nih, dari udah 13 minggu yang lalu baru ku upload ke TikTok. Astaga, dari manusia nunda-nunda. Gua akui gue tukang nunda, dan gue sadar akan hal itu, dan gue ngelatih untuk ngebuang kebiasaan itu. Nah, gue upload kan di TikTok tuh. Nah, gue upload di TikTok barusan tadi, dan gue pengen upload nih di YouTube. Nah, di YouTube gue lihat, ya anjir, aku mau akun gue kan banyak nih, ku cek satu-satu. Ini kira-kira akun mana yang mau ku upload kan. Nah, gue cek lah satu nih. Ternyata ada satu akun yang gue udah sering banyak video lama sih, dari SMK juga, cuman konten-kontennya jelas lah, yang nggak penting. Nah, setelah aku lihat ada satu videoku yang lama banget nih. Ingat tanggalnya tadi kan, udah ku tekanin tadi kan, tanggal 18 Juni 2024. Nah, terakhir video yang ku buat yang untuk latihan berbicara part 1 itu kan, rencananya gue mau buat untuk apa ya, tiap hari gitu loh aku upload gitu loh, konten-konten gue usah edit lah, intinya buat ngomong kayak gini. Dan aku nanti lihat perubahan apa yang bisa aku sampaikan gitu loh. Nah, setelah aku lihat, ini terakhir 20 April 20 April 2023. Ini posisinya aku masih di Pekanbaru. Ini waktu itu zaman apa ya, semester 2 pas semester 1 ya, yang ada matkul kewirausahaan. Aku curhat di itu gitu loh. Dan 1 tahun yang lalu loh. Iya sih, April Juni, berarti udah 1 tahun 1 bulan. Gila. Kalau udah 1 tahun, ini kan aku udah semester 4. Ya berarti semester 2 itu sewaktu aku semester 2 dan pengen lolos PMM kalau nggak salah ya. Ini pembahasannya video ini tentang gue pengen ngejelasin ke seharianku dalam minggu itu, dalam hari itu, lupa aku, pokoknya aku ngejelasin tentang hal yang terjadi dalam hari itu, minggu itu, ya tau lah ya. Aduh. Nah, terus di situ juga ada poin-poin yang pengen gue sampaikan. Tujuan aku juga ada sih, kayaknya di sini ada ya, kayak pengen PMM dan apapun yang sebut. Aku belum nonton sampai habis ya, cuman aku saking excited aku pengen buat video ini lagi, lanjutan part 2 nya, yang waktunya sangat lama, bodoh. Setengah boleh gitu, dia waktunya sangat lama gitu. Ternyata setelah aku denger ya, sangat jauh banget ya kemampuan berbicara aku. Kalau sekarang tuh lebih tenang, lebih tahu gitu. Walaupun ini gak aku latih ya, ini ya alami, dan mungkin proses belajar setahun aku tanpa latihan seperti ini di depan kamera ini. Mungkin ya coba aja ya aku bisa ngulang waktu, dan aku kembali ke tanggal 20 April 2023, dan aku mulai konsisten gitu, upload tiap hari, cerita apapun yang di kepalaku gitu, yang aku keluarkan ke kamera kayak gini.
dan aku upload gitu ke YouTube, dan aku nilai gitu cara berbicara aku ini seperti apa, paradigma kepalaku ini seperti apa, wawasanku ini seperti apa. Kan kelihatan dari cara berbicara ya. Tapi ya kita nggak bisa kembali ke masa lalu gitu, kita cuma bisa menyesali, dan ya mau nggak mau kita perbaiki dari sekarang gitu loh. Dan sekarang saatnya gue perbaiki lagi. Nah moga aja ini tanggal 18 April ya, berarti target aku kan besok 2 konten ya. Berarti setelah 2 konten itu mungkin aku nanti bakal refleksi lagi gitu, ngobrol di depan kamera lagi seperti ini gitu. Dan aku janji ya, gue upload setiap hari. Amin. Karena anjing 23 April setahun sebulan cuy. Bayangkan. Itu aku udah ngomong di video itu ya, aku bakal ngupload setiap hari. Ternyata anjing lupa. Goblok. Sebenarnya ada beberapa video yang udah aku siapin gitu, udah aku tag di video ini. Cuman karena nunda gitu, nanti uploadnya ngupload nanti. Ada berapa video, banyak loh, gak bohong. Aku masih ingat ada 4 atau 5 video yang udah aku simpan dan targetnya mau aku upload gitu. Cuman gak aku upload gitu loh. Dan baru aku cek sekarang udah setahun 1 bulan. Bayangin gitu loh, sejauh senundaan itu kah aku gitu loh, sampai bentuk mukaku dan sekarang tuh beda banget, serius. Kalau perhatikan ya, astaga, beda banget coy mukaku, gila. Kalau sekarang tuh kayak lebih sigma, anjay, lebih sigma. Oke, mungkin itu yang pengen aku sampaikan untuk berapa nih, 7 menit ini. Gue pengen nyampein sesuatu lagi, sesuatu yang penting ya, yang ada di dalam kepala aku dulu deh. Ini Rian setahun sebulan saat penguploadan dan pakai baju yang sama. Gue sengaja pakai baju ini biar ngelanjutin part 1-nya. Jadi ini part 2 ya. Part 2 ini aku pengen ngejelasin hal apa aja yang udah aku lalui sampai ke tahap part 2 ini. Sangat jauh banget ya. Seingat aku part 1 itu aku masih di Pekanbaru, masih di kos jalan gang apa, lupa aku namanya. Dan kebiasaan di part 1 aku ini juga bilang kalau aku tuh susah nginget hal-hal yang gak penting gitu. Nah kayak gini nih, jalan apapun aku lupa nih. Dulu aku ngekos di Pekanbaru, pokoknya deket Jalan Sudirman, deket Puswil, perumahan RT apa, kalau lu tahu ada kafe depannya taman RT apa gitu. Deket Kacamayang. Intinya deket Kacamayang taman, cuman bukan taman Kacamayangnya, deket taman satu Kacamayang satunya lagi. Ya disitulah taman RT apa nggak tahu lah. Pokoknya ada tulisan I Love Pekanbaru. Nah aku masih ngekos daerah situ. Nah singkat cerita, di waktu itu tuh gue punya tujuan nih, gue tulis goals aku untuk lolos PMM, mengikuti PMM. Dan ini kayaknya beberapa bulan sebelum keberangkatan lah ya, 2 atau sebulan lah sebelum keberangkatan aku ngomong kayak gini gitu loh. Nah agak melenceng dikit ya, nggak apa-apa ya, agak melenceng. Bedanya kalau ini melenceng ngomong terus, kalau sekarang ini melenceng udah aku bilang gitu, jadi nggak ngalir gitu aja. Kalau kemarin tuh bener-bener aku ngomong tuh ngalir, melenceng lagi gitu, dan aneh gitu. Pelik banget lah kalau lihat sendiri tuh omongannya gimana. Nah apa ya, melencengnya gue agak melenceng dari topik nih. Yang pertama, kenapa gue bisa lolos. Menurutku ini ada satu teori yang namanya Law of Attraction. Singkatnya, teori ini tuh ngebilang kalau kita yakin terhadap apa yang kita bilang, kita catat, kita yakini itu bakal terjadi. Entah bagaimana semesta itu
ngebawa lu, menarik lu ke hal yang lu pikirin gitu. Jadi simpelnya ya, apa yang lu ucapin, apa yang lu tulis itu bakal jadi kenyataan. Alam bawah sadar itu menarik lu ke lingkungan, ke tujuan yang lu pengen gitu, apa yang lu ucapin gitu. Jadi hati-hati dalam ngomong, hati-hati dalam menulis, karena apa yang lu keluarin, apa yang lu ungkapin itu adalah refleksi apa yang terjadi, apa yang akan terjadi ke depannya. Karena setelah kita bilang apa yang kita pengen, otak kita secara nggak sadar itu memproses tindakan kita juga akan selaras dengan apa yang kita bicarakan. Ya intinya kalau bisa lu ngomong baik-baik gitu loh, apalagi dengan tujuan lu tulis goals lu baca setiap hari gitu, lu yakinin diri lu kalau lu bisa sampai goals itu gitu. Nah, aku yakin lu bakal dapet gitu, karena goals gua lolos PMM sampai sekarang ini. Gua lolos PMM 3 itu bulan berapa ya, Desember, November, Oktober, gak tahu ya, pokoknya gue lolos PMM 3. Gue nggak inget bulannya berapa, Oktober atau berapa nggak tahu. Intinya gue lolos PMM Desember lah. Gue udah pulang, berarti 4 bulan, sebulan Desember berapa itu. Nah itulah intinya. Terus itu terjadi kan, gue lolos, alhamdulillah. Anehnya tuh ya, dari sekian banyak teman-temanku yang ikut PMM, dari circleku itu semua anak RK Rantau Konvo, itu cuman gue yang lolos gitu loh. Why gitu loh, gue menanyakan. Dan dari 11 angkatanku itu cuman aku laki-laki yang lolos PMM. Ya gue bukan, ya apa ya, cuman gue, menurut gue ini bukan sesuatu faktor yang apa ya, sesuatu faktor yang disengaja gini. Ini udah terkonsep gitu, ini udah sesuai dengan apa yang ku mau gitu. Karena itu konsep law of attraction itu sangat realistis dan bisa terjadi dan bisa diterapkan gitu. Jadi gue pengen nge-share ilmu ini ke kalian gitu, yang dengerin. Terserah siapa yang mau dengerin. Tengok, tiga yang ditonton cuma aku yang nonton diriku sendiri gitu loh. Tapi nggak apa-apa, gue yakin kok. Nah ini omongan gue yakin kok omonganku ini itu bakal banyak yang ditonton. Mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun akan banyak yang nonton dan banyak yang dengerin akan sih kisah-kisah. Dan oleh karena itu kalian harus stay tune part 3-nya. Sebenarnya ada sih, nantilah aku cari filenya ya, doakan ya kalau nggak malas dan nggak bego, nggak nunda-nunda maksudnya. Gue cari filenya tuh, soalnya ada itu aku buat 4 atau 3 video, sayang ya kalau nggak di-upload ya. Gue cari deh kalau ada yang komen mau. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya gue cari seingat gue sendiri. Usaha dong kalau pengen ada yang nonton. Nah gue ngomong kayak gini tuh, yang pertama gue tuh pengen ngelatih public speaking gue. Yang kedua gue tuh pengen banget kayak Guru Gembul. Guru Gembul tuh adalah orang yang menginspirasi gue gitu untuk bicara apa hal yang dia tahu gitu loh. Dia kayak semuanya tahu gitu loh. Jadi gue pengen kayak Guru Gembul, konten kreator Guru Gembul yang sebenarnya konten dia tuh ngomong kayak gini, cuma ya ditambah lah editan seala kadarnya gitu, dan rame gitu loh. Kenapa rame? Karena dia menggunakan logika dia yang dicampur dengan pengetahuannya dan
walaupun editannya sederhana, kalau apa yang disampaikan itu masuk akal dan sedang apa ya, sedang lagi banyak dibicarakan, kayak lagi permasalahannya itu lagi banyak dibicarakan gitu loh, lagi rame gitu loh, dan dia ngebahas tentang itu kan, apalagi sekarang dia udah banyak yang kenal gitu, udah diundang podcast, berarti apa yang dia omongin itu adalah penting gitu loh. Apa yang diomongin dia itu, pendapat dia, menurut aku itu sudah seperti orang yang profesor, apa sih ngomongnya ya, seperti orang pinter deh gitu. Jadi dia tuh didengerin gitu, bukan didengerin karena memang dia pinter. Nah itu beda kan kalau orang yang ngomong, nah kayak aku nih kan ngomong, siapa sih mau denger gitu loh. Mungkin orang-orang yang dekat sama aku, yang kepo sama aku, tapi kayaknya nggak terlalu ada sih orang kayak gitu sih. Ngapain kepoin aku coba dah. Tapi kalau aku lihat-lihat ya, aku perhatikan ya, ini ngelantur lagi ya, aku sadar akan ngelantur ini, ngomongnya kemana-mana gitu. Cuma ya aku mau ngomong aja, mungkin orang yang kepo terhadap aku tuh ada sih, karena ya menurutku itu aku tuh orangnya unik, anjing, kayak Megawati coy. Orang unik itu diakui orang lain, bukan mengakui cuman aku mengakui ya. Unik gak sih aku? Nah ini kan unik kan, aneh kan, adalah intinya gue orangnya aneh, jangan aneh deh, unik deh. Karena gue kayaknya punya jalannya sendiri, dan jalannya itu aneh gitu. Kayak coba, ada gak sih orang yang pindah kuliah karena, ada nggak sih orang yang pindah kuliah gitu setelah PMM gitu nyaman di tempat PMM? Ada nggak sih orang yang nekat ngurus surat-surat pindah gitu dalam sebulan cuma untuk ngurus surat pindah PMM? Ada nggak sih orang yang pindah tapi dia nggak ngerti kultur sini, atau pindah aja dengan modal nekat? Ada nggak sih? Ya aku struggle sama kultur sini sekarang, cuman aku belajar gitu loh, bodo amat. Ada nggak sih orang yang takut nggak bisa bergaul, tapi sekarang dia malah nggak takut? Kenapa? Karena dia sadar gitu loh, kalau dia bergaul, maksudnya bergaul cari temen yang orang-orang sini gitu loh ya, rata-rata ya kalau bisa dibilang ya nggak setujuan sama aku cari orang yang punya visi dan tujuan yang sama kayak aku. Cuman kayaknya nggak ada sih. Kalau nggak ada sih nggak apa-apa sih, gue juga butuh sendiri gitu loh, butuh untuk nge-branding diriku gitu, butuh untuk ngelatih cara berbicara aku, cara public speaking kayak gimana gitu ya, seperti ini gitu, dengan cara seperti ini, dengan cara ngobrol depan kamera setiap harinya, mengeluarkan apa yang ada di kepala aku gitu loh. Kenapa ya? Karena ini ngelatih gitu loh. Aku yakin dengan kebiasaan kayak gini terus yang aku latih, ini bakal ngebuat aku public speaking lebih lancar. Yang ku harapkan ya dengan kayak gini tuh aku bisa presentasi di depan kelas itu lebih luwes, lebih cepat gitu loh, otaknya tuh sat-sat gitu loh. Ya begitu. Dan aku kan juga sering buat konten kan, konten kreator kan. Aku ini tujuanku kan juga sebagai konten kreator, jadi aku pengen konten ya, buat konten gitu loh. Kayak ini lagi nih aku ngupload konten yang aku upload di Instagram dan baru aku upload di YouTube. Tunggu aku tutup dulu sebentar ya, sebentar guys. Berarti ini udah kan ke shortnya kan? Oh iya, ke short udah terupload nih. Alasan yang pertama dipublikasikan. Oh ya, aku ngupload short ini yang judulnya itu alasanku kenapa lu harus punya tujuan. Ya, gitu.
Dan gue besok kan buat konten lagi tuh 3 kegiatan sederhana yang bakal mengubah hidup lu gitu. Sesimpel ada 3 kegiatan sederhana. Yang pertama ya gue spoiler lah, yang siapa tahu ada yang nonton konten gue. 3 hal sederhana. Yang pertama itu bangun pagi, yang kedua itu scheduling atau atur waktu, yang ketiga itu olahraga. Gue jelasin di sini aja nggak ya, biar ada bahan omongan gitu ya. Intinya 3 kegiatan sederhana itu. Yang pertama bangun pagi. Kenapa bangun pagi? Karena pagi itu awalan. Kalau pagi itu awalan dari semua kegiatan yang lu lakuin sampai malam hari ini. Ini aku ngebuat konten jam berapa ini? Jam 12 malam ya. Ini udah 12:30 ya. BTW gue baru beli kemarin ya, hari Minggu, dan ini hari Senin. Udah jam 1 berarti hari Selasa. Ada 2 hari yang lalu pamer. Ya setidaknya ada, kalau ada jam kayak gini tuh gue ingat waktu gitu loh. Dia lebih bisa meningkatin produktif. Ada barang yang bisa meningkatin produktif gue. Bisa ada barang yang bisa, ayo Rian kerja, ayo Rian buat konten. Lu umur 2021 Rian, astagfirullah. Coy, aku kalau udah inget umur 21 kayak ngapain gitu selama setahun ini, kayak buang-buang waktu gitu loh. Rian. Oke, intinya gitu, gue nyesal kan hal itu. Jadi gue di umur 21 ini gue bertekad, sangat bertekad untuk memegang tanggung jawabku gitu. Ya aku udah umur 21, target aku semester 6 aku udah kerja. Nah ini kan masih semester 4 nih. Nah sebelum sampai semester 6 ini aku pengen konsisten buat konten. Ingin buat konten ya, konsisten buat konten dulu. Dan aku juga ada beberapa tujuan lagi, diantaranya itu belajar bahasa Inggris, ngedesain gitu. Karena 2 hal itu juga ngebantu tujuan aku gitu. Kamu tanya kenapa bahasa Inggris itu ngebantu tujuan aku, ngebantu pekerjaan. Cita-cita aku kan sebenarnya ingin menjadi kaya raya. Kenapa? Karena sesimpel gue tuh pengen makan enak. Kenapa? Saya pengen hidup enak. Semua orang siapa sih yang nggak mau jadi kaya gitu loh. Gua ya merantau jauh-jauh ke sini, modal nekat, modal lolos PMM dan langsung lanjut ke sini gitu. Itu sebenarnya pengen nyari titik di mana aku bisa sendiri gitu. Kayak di Pekanbaru tuh kayak aku ada hal yang ngekekang aku gitu. Aku ngerasa kayak teman-temanku, maaf ya anak RK yang mereka yang denger gini, bukannya aku nggak mau berteman dengan kalian gitu, bukannya aku menjauh dari kalian, bukan gitu. Itu karena keinginan aku sendiri untuk berubah gitu, berubah di tempat yang asing bagi aku gitu, di tempat yang aku tuh bisa sendiri. Ya memang aku di sana bisa sendiri, cuma ada sesuatu yang menghalangi aku gitu loh di sana tuh. Ya itu sebenarnya alasan pemikiran gue aja sebenarnya. Kalau aku ingin untuk tinggal nolak aja dan tinggal ngejauh dari lingkungan itu kan, sesimpel itu kan. Cuma aku pengen lebih dari itu gitu loh. Namun ya, setelah aku pergi dari lingkungan itu dan tinggal di lingkungan baru sekarang, aku lupa akan hal itu gitu loh. Aku lupa dengan hal itu gitu sampai, dan baru ingat sekarang gitu loh kalau aku nih sebenarnya punya tujuan. Rian, kau udah besar, udah umur 21, yolah stay konsisten gitu loh, sesuai dengan apa yang target yang udah set gitu loh. Oke, sampai mana tadi aku pengen lanjutin yang mana nih?
ngelantur mulu. Apa ya tadi sampai mana ya? Cuman kalau dilihat muka aku beda banget ya dari, coba deh lu lihat dari part pertama sampai part kedua. Ganteng, kok ganteng sih, sok ganteng banget. Maksudnya bedanya tuh gimana gitu? Ganteng dari mana? Kucel gini, rambut keriting. Ngomongin rambut keriting, gue ini sebenarnya masih bingung nyari model rambut yang kayak gimana gitu. Ya gue mau nyari model rambut yang gimana ya. Nah, kamu lihat part pertama. Selalu ngaitin yang part pertama ya. Kayak nonton aja yang part pertama dari kalau lihat part kedua ini. Ya adalah kita pede dulu lah ya. Ya gitu, aku masih bingung sebenarnya rambut keriting tuh mau aku apain gitu loh. Ya pengen ku depanin gini, cuman dia tuh bakal ngacak, rambut gue tuh bakal ngacak ke depan gini. Nah udah style tuh gini gitu loh, cuma nggak pede gitu, nggak pede atau apa ya, ada sesuatu yang kayaknya bukan kayak gini gak sih, gimana sih ya, intinya gitulah ya, rambut model rambut yang keriting depan gitu loh. Cuma ya aneh gak sih? Nah aneh kan. Duh, ngomongin apa ya tadi, gua lupa mau lanjutin mana ya. Sorry ya, gua lupa coy. Biasaan ya. Perubahan. Apa ya? Berisik gak ini? Kalau berisik pas gue boy. Nah, tapi sunyi banget. Hidupin aja lah. Nah, jadi apa ya yang mau ngomongin tadi ya? Duh, udah 10 menit loh. Kasian yang dengerin, nungguin. BTW pas di part pertama, terus part pertama disangkut-sangkutin. Part pertama itu ini baju ini nggak selower sekarang ya. Sekarang tuh luar banget, cok. Nah, kalau gue bisa nih, nggak boleh. Nah, segitu lah intinya. Tapi yang di sana tuh nggak terlalu lower gitu loh, masih oke. Kenapa ya? Padahal kok tarik-tarik loh. Fun fact-nya ya, kemarin tuh sampai rebus loh. Karena aku lihat tutorial di YouTube katanya, di YouTube, di TikTok, ini kalau direbus itu bakal kencang rapat lagi gitu. Setelah aku rebus nggak rapat-rapatnya, sama aja nya. Tau lah. Betul, gue mau apa ya tadi ya? Gue ngomongin apa aja dulu ya yang ada aja. Sebenarnya gue mau lanjutin tadi, cuman gue lupa lanjutannya tadi apa ya. Nah gitu, gue ada target nih. Yang pertama gue harus morning routine. Yang morning routine itu adalah bangun pagi dan ngelakuin hal-hal yang bermanfaat kayak scheduling, belajar nulis, journaling, baca buku, olahraga. Nah itu. Yang kedua itu skincare. Nah skincare ini baru tadi aku lakuin nih. Jadi muka aku glowing ini tadi aku pakai skincare. Skincarenya kalau boleh di spill ini bang. Nih apa nih bacanya? Soalnya bukan aku beli dia. Inilah skinnya, whitening gitu loh. Animate by Yuna Measure. Sama ini pakai krim ini tadi. Cuman yang pertama yang tadi, yang ini dulu. Baru pakai yang ini. Ini sebenarnya bukan produk yang ngomongin produk ini sih jadinya. Oh deh. Biar kalian siapa tahu ya, besok aku udah itu buku besar gitu kan. Ya kita ngomong positif aja sesuai dengan apa yang kita bilang tadi, law of attraction. Jadi apa yang kita omongin itu bakal terjadi, akan terrealisasi. Nah ini serumnya sebenarnya bukan ini guys, sebenarnya ini yang aslinya guys. Cuma karena ini udah lama aku beli waktu PMM, karena kalau nggak kepake. Nah ini dari semenjak PMM sampai sekarang cuma setengah gitu, saking malesnya saking malesnya skincarean gitu loh. Sudah aku bilang
setahun yang lalu kebiasaanku malas kan, sampai sekarang kebiasaanku masih malas gitu, malas dipelihara. Karena itu gue belajar untuk tidak malas gitu. Dan oh ya, gue sedikit cerita ya, gue kan orangnya malas gitu. Ternyata malas itu ada alasannya. Yang pertama, gue tuh lebih nurutin apa kata, bukan, aku lebih menuruti emosiku gitu loh. Kalau emosiku lagi malas, emosiku lagi rajin, emosiku lagi, ya intinya aku terlalu menuruti emosiku daripada pikiranku. Jadi gimana caranya konsisten? Konsisten itu kan pasti ada ngelawan malasnya kan, mau nggak mau. Itu di waktu lu malas, di waktu lu lagi banyak kerjaan, lagi banyak tugas, lagi marahan sama doi atau apapun, itu kan ngebuat lu malas gitu, kayak aduh banyak masalah gitu. Mau nggak mau lu harus, kan itu perasaan. Nah, kalau kamu nurutin perasaan, itu akan buat lu menunda gitu lo, jadi nggak mau lakuin yang harus, hal-hal yang harus lu lakuin. Misalnya lu ada tugas di hari itu dan di saat itu juga feelingmu lagi berantakan, perasaanmu lagi kacau, jadi lu nggak memilih untuk tidur dan scrolling dan cari konten-konten yang menurut lu menghibur gitu kan. Seharusnya di situ lu ngerjain tugas gitu. Nah itu kalau lu nurutin perasaan, nurutin emosi gitu. Beda lagi kalau lu nurutin pikiran gitu, disiplin gitu. Jadi untuk melawan rasa malas dan untuk menjadi konsisten, lu harus disiplin, lu harus punya disiplinitas yang tinggi gitu. Mau lu diputusin, mau lu ada tugas, mau lu ada problem dengan temen lu, ya lu harus tetap ngerjain gitu loh. Profesionalisme gitu, profesional gitu. Mau di saat apapun itu terjadi, ya kalau itu udah tanggung jawab lu, ya lu kerjain gitu loh. Mau lu ada masalah apapun gitu, jadi lu harus disiplin gitu apapun yang terjadi gitu. Karena hal yang membuat lu konsisten itu bukan motivasi itu termasuk emosi gitu. Motivasi itu cuma datang 2 atau 3 hari gitu, sisanya lu bisa ngandelin disiplin gitu, disiplin dari diri lu sendiri gitu, dari ketidaknyamanan lu, dari hal yang bisa lu paksa dalam diri lu sendiri gitu. Itu yang membuat lo akan konsisten gitu. Intinya jangan nurutin emosi lu gitu. Nah itu sedikit tips dari video ini yang nantinya aku buat konten juga. Gue janji sih gue bakal kayak gini terus gitu. Jadi ini tuh seperti kayak udah tadi gue bilang, kayak ini ngelatih public speaking. Ini juga ngelatih apa yang udah ku cerna dari hari tadi, kemarin, dan apapun itu yang udah tertanam di kepalaku gitu. Jadi aku mengungkapinnya ke sini gitu. Setidaknya itu sebagai refresh otakku, atau penilaian ke sejauh mana sih aku mengkonsumsi informasi yang udah aku anggap penting gitu. YouTube 33 detik, 8 menit lagi ya, soalnya part 1 kan 40 detik ya, jadi apa paskan 1 jam aja ya. Cuman udah malam bro, mau tidur bro, belum ngantuk sih. 40 menit aja deh, 40 menit berapa deh nanti deh, semauku aja deh. Kalau di jam udah jam 1:50, mungkin 15 menit lagi ya. Ya 15 menit lagi ya guys. Jadi ini kan 35 menit, berarti kan 15 menit lagi 50 menit dong. Not bad deh. Ya deh, nanti kita bicara. Terus aku mau bicarain apa lagi? Sesimpel hari ini aja deh. Tadi pagi ya, ini kan, oh ya kebetulan selamat hari Idul Adha bagi yang melaksanakannya.
Ya tadi gue sholat Idul Adha, gue bangun jam 4, enggak sih, gue bangun jam 3 sebenarnya, jam 3.30 itu nggak tahu mau ngapain, dan bodohnya aku itu scrolling Instagram nih, status dan apa sampai jam 4. Nah jam 4 ini aku nanya-nanya nih, mikir gitu loh, kira-kira hari ini ngapain ya. Gue udah ngejadwalin nih pakai buku yang ini nih. Sedikit spoiler ya, gue tuh sering banget ngejadwalin kegiatan gue, banyak sih. Ini sampai beli buku baru ya, ada buku satu lagi. Sebenarnya beberapa buku, banyak sih. Aku udah berapa kali ganti buku ya untuk cuma nyatat-nyatat tentang kegiatan dan scheduling itu. Ya itu sebagai bentuk produktivitas aku ya. Oke. Apa lagi? Tadi sampai mana ya? Lupa lagi kan. Ya bangun pagi, sholat id. Aku nanya temen gitu, namanya Satria. Gue nanya nih, ngechat WA, ternyata di jam segitu ada yang balas gitu, ngebales dianya. Akhirnya bareng lah sholat sama Mas Satria ini. Awalnya sih dia nyuruh untuk gue pakai Maxim, kamu naik ke Maxim aja kesini, nanti diantar atau apalah gitu. Tapi gue bilang kalau motor gue tuh udah datang dari bulan lalu gitu, jadi gue naik motor aja ke rumahnya. Nah di perjalanan itu dingin banget bro, sumpah. Jawa nih kalau pagi nih jam 5.30 ini udah terang ternyata ya. Beda banget sama di Pekanbaru atau Riau daerah Sumatera. Jam 5.30 itu masih gelap gitu. Jam 6 aja mungkin, kalau jam 5.30 tadi di sini itu udah kayak jam 6 di sana. Matahari baru muncul. Nah, kesingkatnya, setelah gue jalan, nih ada di tengah-tengah jalan apa tuh, gue nggak tersesat sih, gue salah belok balik lagi, lurus balik ke jalan yang benar, anjay, kembali ke jalan yang benar. Terus gue dekat alun-alun kan agak pagi tuh, jam 5.50, jam 5.40 itu kan agak rame tukang parkir gitu, kayak kiri gitu, karena senko aku ngiri kan, dikiranya aku mau parkir, enggak ya, karena sebenarnya tadi bener aku ada kan di Rita tuh kan ada belokan gang kecil yang untuk mengarah parkiran. Sebenarnya itu bisa untuk tembus ke rumahnya Satria, cuma ada plang di ujung yang bilang kalau pokoknya kayak ada plang gitu. Aku kira nutup, ternyata kalau aku belok bener ya, Google Map itu bener ya, belok ke kiri itu bisa tembus langsung. Karena aku mikir di situ ada plang, jadi gue nyari jalan aman gitu, gue nyari depan lagi, jadi ke depan lagi itu ada gang. Nah itu lurus belok kiri tembus, ternyata setelah aku lihat, kampret, plang itu tuh nggak menutupi jalan gitu, jadi sebelah kirinya jalan itu masih ada jalan, bukan maksudnya nggak tertutup gitu, jadi bisa lewat sebenarnya di situ. Nah itu, dan juga aku ceritain juga perjalananku sama Mas Satria. Singkatnya jam 6.50 ya, nunggu Mas Satria siap-siap juga, kami berangkatlah jalan menuju ke sholat id yang berada di alun-alun Purwokerto. Nah fun fact-nya ya, aku baru pertama kali nginjekin rumput alun-alun. Ya walaupun itu hal yang biasa aja ya, nginjek rumput, apa sih istimewanya, cuman jarang coy. Mungkin orang Purwokerto itu yang jarang ada yang bisa nginjek, bahkan ada yang nggak pernah sama sekali. Gue berani jamin sih, orang Purwokerto juga belum ada, beberapa yang pasti yang belum nginjekin rumput alun-alun Purwokerto, karena sejarang itu gitu. Katanya dulu itu bisa dibijak, sekarang udah nggak boleh lagi. Sampai di statusnya Mas Satria itu bilang kapan lagi nginjek rumput alun-alun. Berarti itu menunjukkan sepenting itu, dia kan orang Purwokerto. Kalau dia menunjukkan status itu dengan kata-kata seperti itu, berarti memang itu hal yang jarang bisa terjadi gitu, hal yang penting dan unik. BTW ini udah 4 menit.
Singkatnya gue pulang. Oh ya, di pertengahan Aid itu setelah selesai sholat tuh ada notif, ada temen aku namanya Ega, dia minta foto untuk keadaan alun-alun itu untuk buat berita, iseng-iseng buat berita. Aku mikir kayak anak ini rajin banget anjay. Aku baru ingat kalau beritaku yang pertama ini belum kebuat aco ai ya, nanti gue buat. Gue masukin list daftar tugas. Nah setelah itu pulang, setelah sholat id pulang, ternyata sholat id tadi tuh sampai penuh-penuh loh. Padahal sebenarnya rumputnya ada sih sampai sana, cuma ya rumputnya tuh basah bro. Jadi sajadah yang kupake itu sebenarnya basah. Sebenarnya ada abang-abang yang udah nyediain semacam plastik gitu untuk melapisi sajadah. Jadi sajadah itu ada di lapis kedua biar nggak langsung injak rumput, karena rumputnya basah gitu. Kayak tadi tuh sholat sajadahnya basah. Untung bukan sajadahku. Oh ya btw gue nggak ada sajadah loh. Gue udah minta orang tua sih untuk paketin sajadah. Ya malah itu. Pulang setelah itu ada satu ini sesuatu yang penting ya. Di alun-alun itu ada namanya nyangsang apa ya, nyangsang gitu, jalan angsang-angsangan gitu, kayak ada makam namanya nyasang gitu. Pokoknya dekat alun-alun ada tuh pertigaan atau perempatan, lupa ya, perempatan jalan itu ada kuburan katanya. Nah katanya Mas Satria itu di kuburan itu dulunya ada kolonial Belanda yang terjun pakai parasut terus nyangsang di pohon beringin, kemudian ditembakin. Ini antara Belanda atau pribumi ya yang naik parasut? Kayaknya Belanda lah ya. Kalau pribumi naik parasut kan pribumi ini enggak mungkin lah pakai parasut, mungkin sih, cuma ya kan Belanda yang ngejajah, Belanda yang punya teknologi, punya alat yang maju seperti itu gitu. Jadi mungkin Belanda yang nyangsang. Jadi Belanda itu nyangsang ke pohon beringin, kemudian sama warga lokal itu ditembakin dari atas, kemudian meninggal di situ. Jadilah, cuman kalau Belanda untuk apa dihormatin ya, untuk apa dibuat tugu makam kayak gitu, berarti warga lokal ya mungkin. Nah ada warga lokal yang pakai parasut terus nyangsang di pohon beringin, lalu dia ditembakkan oleh Belanda, kemudian disebutlah nyangsang apalah, gue nanti cari tahu deh, itu intinya sejarahnya gitu. Makanya dibuat makam di tengah jalan seperti itu. Tapi ada juga katanya cerita lainnya yang katanya Mas Satria ini ada orang sakti yang kebal terhadap senjata apapun, sama mungkin peluru ya juga kebal, dia nggak bisa dibunuh, terus dia bisa terbang. Tapi pokoknya ada orang sakti nggak bisa dibunuh, terus bisa dibunuh karena nyangsang di pohon itu di tahu ya. Udahlah lupain tuh, pokoknya itu deh ceritanya. Gue nggak terlalu dengerin ya, dengerin sih, cuman penjelasannya juga kurang tadi. Iya, udah habis pembahasan bro. Cuman sumpah udah 15 menit, cepet banget. Bener gak sih jamnya? Oh iya udah selesai. Sebenernya gue masih pengen ngobrol sih, cuma ya udahlah ya, segini aja ya. Bye bye. Saksikan obrolan selanjutnya. Saksikan part ke 3-nya. Dadah. Shoot.